Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podlands, podcast literasi, edukasi, dan narasi santai, tempat berbagi inspirasi, menggali makna, dan menumbuhkan semangat belajar yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas topik yang sering menjadi perbincangan, namun masih banyak yang belum paham seutuhnya, yaitu ilmu waris dalam Islam. Kita akan kupas bersama narasumber yang ahli di bidang ini. Beliau adalah Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Ibu Dr. Hajah Khobibah, Magister Agama, Magister Hukum Islam. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Khobibah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak. Alhamdulillah Ibu. Nah Ibu Khobibah, boleh Ibu sedikit ceritakan nih latar belakang Ibu sebagai Widya Iswara dan bagaimana sih awalnya Ibu tertarik untuk mendalami ilmu waris ini Bu? Iya, saya ini sebenarnya kan Widya Iswara Hisab Ru'yat ya. Tapi Hisab Ru'yat sama waris itu beriringan, berdekatan. Karena sama-sama menghitung. Jadi pada dasarnya memang saya itu suka berhitung. Diawali dari suka berhitung, kemudian waktu kuliah S1 kebetulan di Fakultas Syariah itu ada materi ilmu waris, ada materi ilmu falak. Nah, dua-duanya menjadi materi favorit saya gitu. Kebetulan ketika jadi Widya Iswara ada formasi untuk Widya Iswara Hisab Ru'yat, saya ngambil Widya Iswara Hisab Ru'yat dan alhamdulillah sepanjang waktu waris itu mengikuti. Artinya masyarakat itu sering tanya sih gitu, gimana nih pembagian warisnya. Jadi pertama-tama level kampung dulu lah. Level kampung masyarakat tanya, kemudian berkembang di level yang agak tinggi. Kadang beberapa orang di dunia hukum misalnya itu menanyakan pembagian waris gitu, atau yang sekarang ini tentu masyarakat luar biasa. Kalau kita lihat di beberapa channel YouTube saya misalnya atau di TikTok banyak sekali yang bertanya tentang waris dan alhamdulillah saya merasa ini memang perlu dipublikasikan. Betul sekali ya Bu ya, karena emang kalau kita lihat di masyarakatnya Bu ya, seringkali itu warisan malah menjadi sumber konflik ya. Nah menurut Ibu nih, apa sih yang membuat ilmu waris ini sebenarnya sangat penting dipahami khususnya oleh umat Islam Bu? Ya karena belajar waris pada dasarnya kan hukumnya fardu kifayah ya. Semua orang minimal dalam satu kampung itu ada yang ahli di situ. Nah, saya merasa sama dengan Hisab Ru'yat juga begitu, sama-sama fardu kifayah. Harus ada satu lah yang bisa di situ dan saya merasa terpanggil. Memang waris itu sumber konflik karena orang dapat waris itu kan kayak dapat hadiah, kayak betul dapat sekali. Jackpot ya, gitu ya. Tiba-tiba dapat nggak kerja keras, tiba-tiba dapat harta gitu. Itu yang kadang menimbulkan iri, menimbulkan merasa tidak adil, situ dapat kok saya tidak dapat gitu. Sehingga memang di dunia sekarang namanya hadiah, dapat warisan itu tentu menjadi hal yang sangat berpotensi untuk terjadinya konflik selama tidak dipahami tentang ketentuan-ketentuan itu. Padahal kan Islam sudah mengatur sekali tentang bagaimana pembagiannya. Gitu. Nah, bagaimana sih Bu prinsip dasar pembagian warisan ini menurut syariat Islam? Dan apakah ada sistem perhitungan tertentu atau bisa juga dengan sistem musyawarah gitu Bu ya? Islam sudah mengatur secara sangat detail tentang pembagian waris. Tentang pembagian waris itu sudah jelas. Jadi anak, kalau seorang meninggal tanpa anak, berapa perolehan dari orang tua, berapa perolehan dari saudara, udah jelas. Kalau meninggalkan anak laki-laki saja atau anak laki-laki dan perempuan, berapa perolehannya, sudah terhitung jelas di situ. Jadi pembagian waris itu kalau orang Islam mau mengikuti secara betul hukum Islam sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kemudian orang kadang tidak bisa menerima itu gitu, tidak bisa menerima. Saya yang harusnya lebih dapat banyak karena saya diajak sengsara sama orang tua, kan ada yang begitu. Iya, atau mungkin saya yang mengurusi orang tua sampai tua, kenapa saya dapatnya sedikit sama dengan saudara atau lebih sedikit. Kalau ketemu perempuan yang ngopenin, rata-rata di perempuan kan yang ngopenin. Kok dapatnya cuma satu, sementara laki-laki kakak saya itu nggak ngapa-ngapain, laki-laki dapatnya 2 kali gitu. Ini sebenarnya yang menimbulkan konflik ketidakadilan di situ. Padahal sesungguhnya dalam Islam sudah diatur dengan jelas sih hal-hal seperti itu. Gitu. Nah Ibu, dari pembahasan tadi Ibu,
sebelumnya itu bahwa laki-laki memang lebih besar daripada perempuannya, Bu. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang cukup sering muncul nih. Kenapa sih laki-laki ini mendapatkan lebih besar daripada perempuan? Iya. Bagaimana pendapat Ibu terkait ini nih, dan apakah ada makna atau filosofinya ya, Bu? Karena terkesan tidak adil ya, Bu. Tidak ya. adil ya. Merasa nggak ada ya Mbak Dewi ya. Betul sekali. Kalau mau menjalankan hukum agama secara holistik, sebenarnya pasti Allah memberikan hukum itu pasti adil. Kita yakin dulu bahwa hukum yang diberikan oleh Allah, apalagi secara rigid, ini pasti adil. Tetapi ternyata di Indonesia khususnya ya, di kultur kita tidak dijalankan secara utuh, tidak holistik. Ambil contoh, laki-laki itu dapat 2 dibanding perempuan. Kenapa? Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan keluarga besarnya. Jadi ambil contoh, 2 orang saudara nih laki-laki, adik dan kakak. Si adik meninggal misalnya, punya anak, punya istri, maka tanggung jawab pemeliharaan istri sama anak-anaknya itu tanggung jawab si saudara. Di negara kita apa masih begitu di lingkungan kita? Jarang ya, Bu ya. Jarang kan yang seperti itu. Nah, inilah kenapa si laki-laki ini ketika dia mendapatkan hak waris, maka dia lebih besar karena tanggung jawabnya lebih besar. Belum lagi tanggung jawab dia kepada orang tuanya. Ibu, ayah itu kalau udah tua ya tanggung jawab kepada anak laki-laki. Nah, perempuan, Mbak Dewi kerja, saya kerja, kalau dapat duit harusnya kita gunakan sendiri. Untuk diri sendiri. Nggak usah dibagi dengan suami atau digunakan. Jadi harta perempuan itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau nanti perolehannya sama, kan numpuk nih harta ke perempuan. Betul. Gitu. Jadi karena perempuan tidak punya kewajiban untuk membiayai keluarga dan keluarga besarnya. Jadi menurut saya kalau dilakukan secara adil nih, saya melakukan menjalankan bagaimana tanggung jawab pembagi nafkah tadi dan bagaimana perolehan saya terhadap waris, tentu akan adil. Cuma permasalahannya sekarang kalau mau waris maunya menggunakan hukum Islam, kalau perkara nafkah ntar dulu pikir-pikir gitu. Mengikuti. Iya, itu yang kemudian menjadi sumber konflik di situ. Baik Ibu. Nah, sekarang Ibu ya, banyak keluarga meskipun sudah ada hukum waris dalam Islam ini, tapi masih banyak konflik dalam keluarga dalam pembagian warisan. Ibu yang udah banyak pengalaman di bidang ini nih, apa sih Bu tantangan yang sering muncul nih Bu? Iya, orang itu karena kita pembagian waris kita terbentur ya dengan tradisi. Misalnya padahal di Islam itu ketika orang meninggal seketika itu selesaikan hutangnya, selesaikan wasiatnya, kemudian selesaikan warisnya. Baru urusan jenazah itu selesai kan gitu orang meninggal. Di kita kalau tiba-tiba dalam 1 minggu misalnya kita berbagi waris, orang akan rame, ini kuburannya masih basah, anaknya sudah berebut harta, kan gitu ya yang sering terjadi. Sehingga sering sekali itu ditunda-tunda, atau biasanya yang meninggal bapaknya dulu nih, ibunya masih ada, sungkan untuk berbagi harta sementara ibunya atau salah satu orang tuanya masih ada. Padahal seharusnya ketika bapak meninggal, maka istri dapat sekian, dalam notabene ini Bu ya, dapat 1/6 misalnya. Kalau ada anak-anak, kemudian anak-anaknya yang perempuan dapat asobah sama si laki-laki, cuma nanti 2/1 tadi. Jadi memang sudah harusnya langsung dibagi. Tapi kan di tradisi kita enggak ya, nunggu dua-duanya meninggal, atau kemudian nanti dulu ditunggu aja deh. Nggak enak sampai habis 1000 harinya. 1000 hari itu hampir 3 tahun loh. Masih duka ya Bu ya. Iya, katanya masih duka kok sudah bagi-bagi waris. Padahal dalam waktu 3 tahun bisa jadi orang ahli waris yang ada itu meninggal juga kan. Jadi sering sekali ini yang menimbulkan kerancuan. Begitu ahli warisnya ada yang meninggal, kemudian tinggal cucu-cucunya, kan nggak boleh membagi waris itu dalam kondisi si pewaris itu harus dalam kondisi hidup kan. Ketika si yang bagi waris meninggal, pewarisnya ahli waris itu dalam kondisi hidup ketika pewaris itu meninggal. Padahal kan tadi ceritanya masih hidup nih ibunya. Ditunda. Nah ketika belum ya ditunda sehingga dia meninggal, keluar anaknya, harusnya anaknya dapat kan gitu. Tapi banyak sekali ini yang kemudian mengatakan dia bukan ahli warisnya karena ketika anaknya meninggal, si ibunya meninggal, dia belum terbagi warisnya. Sehingga memang inilah kenapa pembagian waris itu harus segera dilakukan. Membagi dengan cucu-cucu pun kadang ribut.
si cucu A dapat, si cucu B nggak dapat. Padahal sebenarnya si cucu B karena B-nya masih hidup, sehingga si cucunya nggak dapat. Kok itu sesama dengan cucu kok dia dapat? Ribut lagi. Sering sekali seperti itu. Atau kemudian yang sering juga terjadi di masyarakat itu ketika masalah waris ini ada pihak ketiga. Jadi ada ketiga yang ngompor-ngompori lah, biasa seperti itu. Ada yang merasa berhak, kemudian atau biasanya juga masih berkaitan dengan sengketa harta sesungguhnya. Misalnya begini, ini adalah bawaan dari ibu saya, ini bawaan dari bapak saya. Nah, keluarga ibu, keluarga bapak kadang juga masih mempeributkan tentang harta bersama itu. Berarti emang lebih baik itu lebih cepat dibagikan ya Bu ya, agar tidak menimbulkan konflik-konflik lainnya lagi. Betul. Dan untuk pembagian waris ini kan diperhitungkan di Islam itu sedarah ya Bu ya. Iya. Bagaimana nih Bu kalau ada kasus dia itu anak angkat nih Bu, apakah masih mendapatkan hak waris dalam Islam itu ya Bu ya? Iya, itulah kondisi di Indonesia sekarang ya Mbak ya. Banyak sekali orang tua yang tidak dianugerahi anak, dan ini tentu dia butuh seseorang yang mungkin, atau dia karena terkendala tidak memiliki anak kemudian dia ngambil anak. Bagaimana kondisinya? Dari kecil dipelihara, kemudian sudah tua dipelihara juga sama anak angkatnya, tapi begitu meninggal anak angkatnya tidak punya hak, karena prinsipnya waris itu hanya terbagi bagi mereka yang punya hubungan darah, kan gitu. Kalau tidak punya hubungan darah maka dia tidak punya hak hubungan darah terdekat, kerabat terdekat ya. Jadi kalau orang tua ya anak-anak dan ayahnya, kalau tidak ada ayahnya ke saudaranya, anak-anak tidak ada ya ke cucunya. Nah, inilah kemudian anak angkat itu menjadi dilema. Di dalam fikih kita, khususnya di dalam kompilasi hukum Islam maupun yang di Indonesia fikih yang berkembang di kita, itu ada yang namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu wasiat dibuat atau tidak dibuat oleh orang tua, itu wajib dilaksanakan untuk anak angkatnya. Berapa perolehan anak angkat dalam wasiat wajibah itu sepertiga dari seluruh harta maksimal. Jadi anak angkat tidak boleh mendapat lebih dari sepertiga seluruh harta waris. Atau masih ada ataunya juga, atau sama dengan bagian terkecil dari ahli waris lainnya. Misalnya bagian terkecil itu adalah keponakan dengan perolehan 1/6, maka anak angkat itu ya dapatnya semaksimal 1/6 itu. Ketika tidak ada yang lain, hasilnya yang lain asobah, dia hanya dapat 1/3 tadi. Jadi memang ada perlindungan terhadap anak angkat itu. Anak angkat juga tetap dapat ya Bu. Iya. Berarti ini sudah sangat diatur detail banget ya Bu oleh Islam itu sendiri ya Bu ya. Dan menurut Ibu nih, bagaimana ya Bu cara terbaik nih masyarakat bisa menyiapkan pembagian warisan agar tertib dan tidak menimbulkan konflik ya Bu ya? Saran dari Ibu sendiri itu bagaimana Ibu? Ya, yang pertama masyarakat itu harus ada edukasi ya tentang waris ini, pahami dulu sesungguhnya bagaimana sih ketentuan waris dalam Islam maupun dalam undang-undang kita. Walaupun undang-undang kita khususnya umat Islam itu tidak berbeda jauh, tetapi di kita itu ada yang namanya pembagi gini, harta itu bisa dibagi secara merata berdasarkan kesepakatan. Jadi gini, kalau misalnya saya bersama Mbak Dewi, nih 2 saudara bersama dengan ibu saya ahli warisnya. Kok saya kebetulan laki-laki, misalnya Mbak Dewi perempuan, kan 2/1 ya. Betul. Tapi ibu saya itu ikutnya ke Mbak Dewi terus gitu. Saya laki-laki dapat 2, Mbak Dewi dapat 1. Nggak adil ya gitu kan, nggak adil banget gitu. Nah, boleh saya sebagai kakak atau Mbak Dewi kemudian yuk kita bagi berdua nih Kak, sama bagi 2 aja deh bareng-bareng gitu, bagi rata. Tetapi itu boleh dilakukan setelah tahu bagian saya sesungguhnya, karena 1 adalah 1/2 misalnya, 1/3 misalnya laki-laki, maka 2/3 kan gitu kan. Sudah tahu kan seharusnya kita dapat segini, karena kau saudaraku yuk kita bagi 2, dibolehkan. Berarti itu kita mengikuti hukum Islam dulu ya Bu. Setelah udah tahu baru diperbolehkan untuk musyawarah lagi pembagiannya. Boleh. Tidak harus mengikuti banget gitu ya Bu ya. Iya, jadi sebenarnya tidak sulit kok menjalankan syariat agama itu gitu. Menurut saya gitu. Oke.
Baik Bu, nah begini ya Bu, kalau ada pendengar kita nih yang ingin mulai belajar ilmu waris yang secara lebih mendalam, apa sih langkah awal yang Ibu sarankan untuk mulai dipelajari nih Bu? Yang pertama tentu pahami dulu ya ayat-ayat yang berkaitan tentang pembagian waris, kemudian hukum positif kita, bagaimana sih pembagian waris yang benar dalam hukum positif kita. Juga tentu yang perlu saya tekankan lagi di sini bahwa masyarakat itu harusnya sekarang tunduklah kepada syariat agama kita gitu. Karena kan ternyata semua hukum itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ada kesinambungan dari aturan satu ke aturan yang lain. Dan kemudian yang perlu saya ingin sampaikan juga ke masyarakat, membagi waris itu tentu sesuatu yang riskan, sehingga perlu kesadaran masing-masing dan sebagai orang tua, saya menyarankan untuk sebaiknya orang tua itu memahami kondisi anak seperti ini. Jadi kalau dilihat anak saya kok kayaknya ada bermasalah ya nanti ini kalau saya tinggal, kok dari sekarang aja bahasa saya udur-uduran, sudah sering iri-irian tentang pemberian orang tua. Sebaiknya orang tua minimal komunikasikan dulu deh ke anak gitu. Komunikasikan dulu ke anak bagaimana sih seharusnya nanti kalau saya meninggal gitu misalnya, anak-anak dikumpulkan. Nanti kalau orang tua sudah nggak ada itu ini saya kepinginnya begini loh nak, kau bagian di sana, kau bagian di sana, bagian di sana, terus gitu. Jadi ketika anak-anaknya oke, kan minimal sudah ada di klausul di awal. Jadi ketika meninggal pasti sudah ada lah mereka gambaran akan dapat apa. Tapi kalau memang dirasa kok masih ada masalah, boleh orang tua ini boleh. Ini hanya alternatif ya. Sebenarnya bisa dikatakan mensiasati hukum. Alternatifnya adalah bagaimana orang tua membagi dulu habis hartanya dalam bentuk hibah ke anak-anaknya. Jadi saya bagi deh semua harta saya kepada anak-anaknya. Tentu syaratnya harus berkeadilan kalau begini. Kan justru menimbulkan konflik nanti kalau tidak berkeadilan, kalau dibagi di awal. Jadi kalau ini tidak lagi memikirkan 1:2 loh kalau hibah ini enaknya. Silahkan orang tua membagi ke anak-anaknya bagiannya mana. Kemudian silahkan diadministrasikan sehingga kedepannya tidak ada lagi gugat-menggugat. Terus kemudian bagaimana hidup saya ini? Kalau kayak saya sih ada deh pegawai negeri gitu ya. Nanti saya tinggal di rumah ini, nanti kalau saya sudah meninggal selesaikan kewajiban saya, hutang-hutang, wasiat saya. Kemudian misalnya karena anak-anak sudah dapat semua tempat, saya wasiatkan untuk amal-amal yang lain, untuk wakaf misalnya atau apa. Itu lebih nyaman kalau orang tua yang sudah melihat, melihat anak-anaknya kok ada benih-benih enggak rukun gitu. Nah, ini yang bisa saya sarankan kepada, tapi ini sebenarnya mensiasati hukum waris tadi ya, tapi bolehlah dilaksanakan ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu. Berarti memang sebaiknya itu sebelum terjadi itu sudah bisa diskusi dulu lebih awal dengan keluarga ya Bu, untuk menghindari konflik-konflik nantinya. Baik Bu, nah terakhir nih Bu, apa sih pesan Ibu Khobibah nih untuk para pendengar terkait pentingnya memahami ilmu waris ini, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga itu sendiri? Nah, ini uniknya hukum waris ini kalau menurut saya. Waris di satu sisi menimbulkan konflik, tetapi sesungguhnya waris itu justru pemersatu loh, untuk mengumpulkan ikatan saudara yang bercerai-berai tadi. Anggap aja gini, satu keluarga nih, saya punya 4 saudara. Saudara saya ini nggak mau ngurusin ibu saya. Semuanya nggak mau ngurusin deh, atau semua anaknya, jangan saja ya orang lain ya, kita cerita orang lain. Nggak ada yang mau ngurusin orang tuanya sehingga hidup sendiri. Atau tadi kita katakan dia hidup dengan anak angkat misalnya, sehingga tapi begitu orang itu meninggal, maka yang berhak mendapat waris adalah anak-anaknya. Mau tidak mau kan anak itu terpanggil nih, harus datang harus datang, mau dapat harta nih. Ketemu kalau lagi. hanya mau orang tua meninggal, kalau dasarnya sudah nggak anak durhaka misalnya kan nggak penting ini. Betul. Tapi begitu ada harta yang akan dibagi, pasti dia mau datang. Silaturahmi kembali lagi terjadi. Semua terkumpul. Jadi dan itu hanya untuk keluarganya yang punya hubungan darah. Jadi walaupun tadi saya ceritakan ikut ibunya nih, dia pasti akan kembali ke sini. Kenapa? Menyatukan mereka yang mempunyai hubungan darah dan itu terpencar karena adanya waris inilah mereka terkumpul kembali.
Karena syaratnya ya tadi hanya hubungan darah saja yang berhak mempunyai waris. Dan jadi selain kadang menimbulkan konflik ya, tapi justru menurut saya waris ini salah satu bentuk Allah dalam memelihara nasab dalam Islam. Orang jadi tahu itu masih saudara. Kenapa perlu tahu? Biar nggak salah. Ternyata nikah sama saudaranya sendiri kan nggak mungkin ya, itu kan karena nggak pernah kumpul kan, tapi karena sudah tahu berdasarkan waris jadi mengenal gitu. Dan yang tentu lagi bahwa waris itu memang sesuatu yang membuat orang itu mau peduli. Kita ambil orang meninggal itu pahala yang masih bisa mengalir adalah doa anak-anaknya. Kan tadi sudah jelas ya, anak-anaknya yang dapat waris kan. Masa sudah dikasih waris nggak mau doakan orang tuanya? Salah satunya di situ. Gitu. Berarti ini khususnya untuk keluarga yang bercerai itu bisa lagi kembali menyatu lagi ya Bu? Anak-anaknya bukan yang bercerai ya. Anak itu bisa kembali menyatu lagi. Iya. Dimulai dari pembagian waris ini ya. Iya, jadi tahu siapa saudara sebapaknya, siapa saudara seibunya gitu. Berarti waris ini tidak hanya soal harta ya Bu, tapi tentang menjaga silaturahmi keluarga juga. Iya, keluarga besar, membuat harmonisasi keluarga, walaupun endingnya kadang kondisi sekarang justru menimbulkan konflik. Itu tadi perlu edukasi yang tinggi. Betul. Karena emang konflik muncul itu karena kurangnya edukasi dan pemahaman terkait syariat Islam pembagian waris ini ya Bu ya. Iya, jadi memang ini perlu, jangan lagi dah dianggap bahwa biar orang lain yang tahu saya cukup. Semua juga wajib mengetahui agar kita terhindar juga dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Terima kasih banyak Ibu Khobibah atas waktunya dan ilmunya. Semoga obrolan ini bermanfaat ya Bu dan menjadi amal jariah. Terima kasih. Sahabat podcast, semoga episode ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa warisan bukan hanya soal harta, tapi soal keadilan, tanggung jawab, dan juga menjaga silaturahmi keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.